Halo, selamat pagi. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya, dan siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang pelajaran asas teknik kimia, khususnya kompetensi dasar yang baru, yaitu menghitung kebutuhan bahan baku dan bahan penunjang. Ya, tidak ada kaitannya langsung dengan KD sebelumnya, tetapi ini juga sangat membantu dan mendukung dalam nanti meniti karir ketika nanti kalian bekerja di industri atau di pabrik. Ini sangat penting sekali karena ketika sebuah pabrik supaya bisa beroperasi dengan baik, maka harus disiapkan bahannya, baik bahan baku maupun bahan penunjang. Nah, ini nanti yang akan kita bahas selama pembelajaran tentang KD ini untuk beberapa kali pertemuan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi kompetensi dasarnya ada dua. Untuk pengetahuannya adalah menghitung kadar bahan baku dan bahan penunjang dalam suatu industri kimia. Ini industri kimia yang kita bicarakan karena kalian jurusannya kimia industri. Lalu yang kedua, KD keterampilannya adalah membuat kebutuhan bahan baku berdasarkan hasil perhitungan. Jadi pengetahuannya itu teorinya, nanti kemudian kita praktekkan dengan cara menghitung kebutuhan bahan baku. Tentu saja memang kalau pabrik itu sudah beroperasi, ketika Anda masuk menjadi karyawan baru di sebuah pabrik yang sudah beroperasi, kebutuhan bahan baku itu tidak selalu menghitung karena sudah beroperasi dan sudah ada yang menghitung, tetapi ada kemungkinan juga perusahaan itu mengembangkan pabriknya atau merubah kapasitas produksinya, maka dia harus menghitung lagi. Bisa jadi kalian akan dilibatkan di sana dalam menghitung ini. Maka meskipun nanti level pekerjaan itu sebagai operator, kemampuan menghitung ini juga sangat dibutuhkan, karena operator itu tidak hanya sekedar menunggu perintah dia, karena dia juga harus membuat keputusan kecil. Dalam hal ini juga menentukan berapa jumlahnya itu berdasarkan dari perhitungan. Nah, kita lihat apakah kalian pernah melihat barang-barang ini apa nih? Gula. Ini ada soda abu atau NaHCO3. Na2CO3 soda abu. Na2CO3. Lalu ada baju atau pakaian, ada kertas, ada handphone, ini ada pupuk, ini juga pupuk yang bawah ini keramik, laptop, botol plastik dan sebagainya. Dan tentu saja masih banyak lagi di sekitar kita, ada ballpoint mungkin, apalagi masker sekarang ini banyak digunakan orang, kacamata, frame-nya maupun lensanya, sepatu, tas dan sebagainya. Tentu kita semua sudah mengenal barang-barang ini, dan barang-barang ini tidak bisa kita buat sendiri, bukan? Apakah kalian pernah membuat handphone sendiri? Belum kan? Keramik juga tidak kita buat sendiri. Ini semua dibuat di pabrik, termasuk juga kertas, botol plastik dan sebagainya itu tadi, semua produksi pabrik. Dan hampir semua apa yang kita gunakan sehari-hari itu adalah keluaran dari pabrik. Hampir semua, boleh dikatakan semua, bukan hampir semua. Hanya saja pabriknya itu ada yang skala besar, ada yang skala kecil, gitu aja. Tapi semua buatan pabrik. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara membuatnya? Nah, bagian inilah yang menjadi topik pembicaraan kita selama Anda belajar di pelajaran ATK itu maupun pelajaran yang lain sampai nanti kelas 12. Itu bagaimana cara membuat produk-produk yang kita gunakan sepanjang hari itu. Ada yang ada di sekitar kita, yang selalu kita gunakan dari sejak bangun tidur sampai kembali ke tidur lagi, itu semua menggunakan barang-barang kebutuhan kita yang tidak akan pernah kita abaikan. Selalu kita gunakan, bahkan kita menjadi tergantung dengan bahan-bahan itu. Nah, itulah peran kita sebagai ahli bidang kimia.
sebagai tenaga yang memang expert di bidang kimia. Itu tugas kita nanti, menyediakan, membuat, dan juga memproduksi atau membuat dan juga memasarkannya kalau nanti di pemasarannya. Kemudian, nah, sebetulnya kalau kita bertanya lebih lanjut, apakah sebenarnya tujuan mensintesa atau membuat, mendesain, membangun, dan mengoperasikan proses kimia atau industri kimia? Apa sebenarnya tujuannya? Kalau dikelompokkan itu jadi ini. Pertama, tujuannya adalah pertama membuat produk yang mempunyai fungsi khusus. Seperti tadi misalnya ada handphone, ada laptop, ada botol gelas, botol plastik, sepatu, dan sebagainya. Itu semua produk yang mempunyai fungsi khusus. Itu tujuan pertama, membuat produk yang mempunyai fungsi khusus. Segala peralatan yang kita gunakan sepanjang hari di kehidupan kita itu fungsi khusus, mempunyai fungsi khusus, dan itu dibuat di pabrik kimia atau diproses secara kimia. Lalu yang kedua, merubah material sisa atau limbah menjadi produk yang berguna. Ya, beberapa limbah itu bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan lagi, seperti kertas bekas bisa didaur ulang menjadi kertas lagi, limbah plastik bisa diolah menjadi plastik lagi, dan sebagainya. Nah, termasuk juga berita akhir-akhir ini, Olimpiade di Tokyo itu, medali perunggu maupun emasnya itu dihasilkan dari mengekstraksi limbah elektronik. Jadi mereka tidak dari tambang tapi mengolah atau mengekstraksi, mengolahnya itu dengan cara mengekstraksi produk-produk limbah elektronik, dikumpulkan di seluruh negara, kemudian diolah. Ada sebagian yang menghasilkan emas dan juga perunggu. Itu digunakan sebagai medali Olimpiade. Ini salah satu contoh pengolahan limbah, dan tentu saja masih banyak lagi. Lalu meningkatkan performa bahan alam. Di Indonesia ini menghasilkan bahan alam yang cukup banyak, namun masih alam ya, masih alami, belum diolah lebih lanjut. Contohnya misalnya minyak cengkeh misalnya. Minyak cengkeh itu kandungannya ada macam-macam, bisa dipisahkan dari masing-masing kandungan itu dengan teknologi tentunya. Tapi digunakan dalam bentuk minyak cengkeh juga masih bisa digunakan. Contoh lain misalnya apa ya, dari getah kates itu ya, namanya papain, itu juga bisa diolah lagi, dan masih banyak lagi. Ini intinya meningkatkan performa bahan alam. Hasil alam itu diolah kembali supaya menghasilkan produk yang lebih bermanfaat, yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Contoh ya berikutnya, tujuan mensintesa, mendesain, dan bangun dan mengoperasikan proses kimia. Tujuan keempat yaitu merubah material menjadi energi. Ya, tentu saja saat ini material itu dalam hal ini adalah bahan bakar fosil diubah menjadi energi. Meskipun juga sedang dikembangkan bahan bakar yang tidak dari fosil juga untuk mengolah energi. Kedepan kebutuhan atau persoalan tentang energi menjadi sangat besar, maka ini juga harus dipikirkan dari sekarang. Ketika bahan bakar fosil, baik minyak, gas maupun batu bara, yang padat itu batu bara, itu lama-kelamaan akan habis, maka lalu harus dipikirkan bagaimana menghasilkan energi yang terbarukan. Ini tugas kita ke depan nanti, supaya kehidupan kita ini masih bisa berjalan. Tentu saja kebutuhan energi harus terpenuhi. Nah, itu ada 4 tujuan orang melakukan sintesa, mendesain, karena semua harus didesain dari awal, kemudian membangun dan juga mengoperasikan proses kimia. Ada 4 tujuan. Ini contoh tugasnya, nanti kita bahas dikerjakan di GC. Kita lanjut langsung. Nah, untuk mengubah ini bahan yang ada di sebelah kiri ini menjadi produk sebelah kanan ini, semuanya adalah proses kimia. Proses kimia merubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Semua dengan proses kimia. Nah, itu pentingnya orang yang mengenal kimia, termasuk Anda yang belajar tentang kimia industri.
perannya sangat penting dalam kehidupan ini, sangat penting. Kalau sekarang ini teknologi digital atau teknologi informasi berkembang sangat pesat, itu kalau tidak didukung dengan komponen bahan kimianya, tentu tidak akan bisa terjadi sepesat ini perkembangannya, sudah pasti begitu. Misalnya casingnya atau komponen yang ada dalam handphone itu juga bahan kimia semuanya, diproses secara kimia, ada proses kimianya. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas lebih mendetail, termasuk nanti juga ke pelajaran-pelajaran yang lain, tidak hanya di ATK, karena ATK itu hanya prinsip-prinsip dasarnya, mendasari untuk mata pelajaran yang lain. Jadi mungkin beberapa poin atau beberapa hal yang kita bicarakan di sini akan dibahas lagi di pelajaran yang lain, sifatnya lebih mendalami lagi. Tapi di sini kita kenalkan di bawah. Kemudian bahan baku pokok, kita masuk ke bahan baku pokok. Kalau dikelompokkan lagi, bahan baku pokok itu ada ini: udara, air, bahan mineral, bahan bakar fosil, produk pertanian, dan hutan. Udara misalnya, apakah udara itu bahan baku? Untuk apa hasil dari proses mengolah udara? Nah, contohnya ya, misalnya udara itu komponen utamanya adalah oksigen yang kita gunakan untuk bernafas dan juga untuk pembakaran, juga nitrogen, di mana nitrogennya juga kandungannya justru lebih tinggi daripada oksigen. Oksigen 21%, nitrogen dan lain-lain itu 79% di udara. Itu keduanya bisa dipisahkan, antara oksigen dengan nitrogen dikerjakan di pabrik gas. Kalau saat ini ketika pandemi ini oksigen menjadi kebutuhan sangat besar, yaitu peran pabrik gas memisahkan oksigen dari udara. Memisahkan oksigen dari udara yang digunakan di rumah sakit atau di rumah-rumah yang pakai tabung oksigen itu tidak bisa dikerjakan di rumah. Kita harus sebuah pabrik gas namanya. Hanya memisahkan oksigen dari nitrogen atau oksigen dari udara ini, dari komponen yang lainnya, itu memerlukan sebuah pabrik. Jadi sangat menarik sebetulnya apa yang kita pelajari di industri kimia atau di kimia industri ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan sangat menarik, sangat menantang juga. Kalau selama ini belum tahu, nanti kalian akan lebih banyak mengetahui. Nitrogen juga sekarang banyak juga orang menggunakan nitrogen untuk mengisi bahan. Nah, tentu saja nitrogen ini juga diperoleh dari udara, tetapi tidak mudah memisahkan nitrogen dari udara. Tidak seperti orang menyaring, misalnya menyaring seperti di lab itu, atau kalau di rumah menyaring bahan untuk masak, saring misalnya, atau nyaring teh kayak gitu, bukan. Tidak mudah karena ini memisahkan gas dengan gas. Nah, itu sebuah pabrik yang diperlukan. Lalu air ini juga menjadi bahan baku juga. Misalnya dalam reaksi kimia, memang dalam reaksi itu membutuhkan air. Ada juga air yang digunakan sebagai solvent atau pelarut. Ini juga penting digunakan. Kalau di pabrik juga, kalau itu dalam proses sebagai pelarut atau sebagai pereaksi itu bahan baku. Tetapi kalau kemudian digunakan sebagai pendingin misalnya atau penghasil uap, dia bahan pendukung. Kemudian bahan mineral, nanti kita lihat bahan mineral apa contohnya yang bisa digunakan untuk menghasilkan produk-produk kimia. Dan ini hampir semua komponen kimiawi yang kita gunakan ini juga dari bahan mineral ini. Kemudian bahan bakar fosil tadi sudah saya singgung. Bahan bakar fosil ini sangat digunakan untuk menghasilkan energi. Ada yang cair itu, ada minyak bumi. Dari minyak bumi ada variasinya banyak sekali. Untuk kendaraan kita variasinya ada pada pertalite, ada pertamax dan sebagainya, polar, sampai yang untuk kebutuhan pesawat terbang, aftur namanya. Ada yang bentuknya gas, ada LPG, ada LNG, liquid natural gas, ini juga bahan bakar fosil. Ada yang bentuknya padat, yaitu batu bara. Ini semua bahan bakar menghasilkan sumber energi. Ya, ke depan ini menjadi persoalan besar karena bahan bakar fosil ini kelamaan akan habis. Tadi sudah saya singgung ya. Kemudian produk pertanian dan hutan.
ini juga menghasilkan merupakan bahan baku dari pabrik, misalnya kertas, tentu saja dari pertanian dan hutan, ataupun produk-produk untuk obat yang diperoleh dari hasil pertanian, dari tumbuhan atau dari hasil pengolahan hasil pertanian. Juga untuk keperluan makanan, misalnya untuk produksi makanan dari hasil pertanian. Ini semua diproses di proses kimia, dan ini merupakan kelompok dari bahan baku. Kalau mau dikelompokkan seperti ini. Nah, ini contohnya. Perusahaan dan proses diperlukan untuk mengubah bahan. Eksplorasi dan produksi minyak bumi. Dari minyak bumi saja, minyak bumi ini akan menghasilkan crude oil, minyak bumi yang masih kotor. Lalu di penghilangan, kilang minyak bumi, salah satunya menghasilkan benzena C66 menjadi komoditas kimia, menghasilkan fenol di bahan kimia khusus menjadi bisphenol A. Di sini tutupannya. Lalu baju plastik dan kopolimer, polikarbonat. Nah, hasil akhirnya ada jadi jendela pesawat terbang, ada kacamata, ada botol bayi, helm sepeda, dan sebagainya. Ini semua dari pengolahan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu tidak hanya untuk menghasilkan bahan bakar, tetapi juga menghasilkan produk-produk untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ini juga dari hasil eksplorasi minyak bumi, bukan minyak tanahnya, minyak bumi ya. Jadi selain untuk bahan bakar, juga untuk menghasilkan produk-produk kimia. Ini semua juga orang kimia yang memikirkan cara membuatnya, juga awalnya dari risetnya secara industri, secara laboratorium, kemudian bagaimana memproduksinya untuk skala besar. Komoditas kimia yang terpenting dalam produk household, itu kebutuhan rumah tangga. Hanya NaCl, Anda tahu ya, NaCl ini adalah garam dapur. NaCl itu dipadukan dengan batu gamping atau limestone, ini akan menghasilkan banyak produk. Ini ada pulp, kertas. Ya, ini tidak misalnya NaCl jadi pulp ya, tapi digunakan dalam proses atau dalam pabrik pulp dan kertas. Klorin misalnya digunakan di industri pulp dan kertas, industri solvent, industri plastik dan sebagainya. NaOH digunakan dalam membuat sabun, membuat pewarna, kertas dan sebagainya. Dalam proses membuat bahan-bahan ini membutuhkan bahan kimia di atasnya ini. Soda as ini soda abu, digunakan di industri sabun, industri kaca, obat dan sebagainya. Sodium bikarbonat NaHCO3, baking soda, baking soda, lalu ada juga baking powder. Baking powder itu soda kue. Lalu minuman berkarbonat dan pemadam kebakaran. Ini dari sodium bikarbonat ini. Nah, semuanya ini tentunya memerlukan proses kimia dalam menghasilkan produk ini. Dari NaCl menjadi produk yang lain ini diperlukan proses kimia. Nah, itu juga semua nanti akan kita pelajari. Untuk proses-prosesnya itu nanti kita pelajari di PIK seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di proses industri kimia. Nah, kalau kita melihat definisi bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan baku tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya. Secara menyeluruh tampak pada produk jadinya. Sedangkan bahan penunjang adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi atau menyempurnakan suatu bahan atau materi. Bahan baku ini kalau nggak ada nggak bisa terjadi, tetapi harus ditunjang juga dengan bahan penunjang atau bahan pendukungnya. Itu yang nanti kita akan belajar setelah mengetahui apa bahan bakunya, apa bahan penunjangnya, kemudian baru nanti kita menghitungnya. Pertama-tama harus mengetahui dulu. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan baku dan bahan penunjangnya adalah ada dari segi jumlah. Tadi saya mengatakan bagaimana kita menghitung itu berkaitan dengan jumlahnya, seberapa banyak yang kita butuhkan. Tentu saja kebutuhan bahan baku itu seberapa banyak tergantung dari
produk yang mau kita buat berapa banyaknya, kayak gitu loh. Seperti kalau kita membuat sabun cuci tangan misalnya, membuat 1 liter atau 10 liter, tentu saja bahan bakunya berbeda. Nah, ini sudah hal yang wajar lagi. Tapi juga selain jumlah, juga komposisi ini juga menentukan. Komposisi itu campuran ya, jadi misalnya asam sulfat, misalnya H2SO4. H2SO4 itu jarang dijumpai H2SO4 murni, selalu ada H2SO4 dan air di larutan H2SO4. Itu kita bisa menghitung komposisinya. H2SO4 dalam larutan H2SO4 itu berapa asam sulfatnya, atau H2SO4-nya berapa airnya, berapa persen airnya, berapa persen asam sulfatnya. Ini berkaitan dengan komposisi. Lalu sifat atau kondisinya, apakah dalam sifat fisik maupun kimianya nih kondisinya. Kemudian juga wujud atau fasenya, padat, cair atau gas. Ini sangat penting diketahui dan mempengaruhi dalam proses pengolahannya maupun penyimpanannya. Nah, ini nanti kita akan bahas di KD tersendiri untuk mengenai fase ini. Dan yang tidak kalah penting adalah harga. Semuanya menentukan, perlu diperhatikan dalam menentukan bahan baku dan bahan penunjang. Nah, untuk berikutnya kita nanti akan membahas tentang identifikasi proses untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Untuk kali ini saya akhiri dulu video yang ini. Semoga cukup membantu. Nanti akan kita perdalam melalui pertemuan di Google Classroom, melalui diskusi maupun tugas-tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berguna bagi masa depan Anda nanti. Selamat mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Tuhan memberkati.